Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dengan saya Latifatul Zahra, mahasiswa baru jurusan Fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk video kali ini saya akan membacakan hasil resum dari kegiatan PBAK yang telah dilaksanakan. Di sini saya akan membacakan 6 poin atau 6 materi yang saya ambil dari 2 hari kemarin, yang itu terdiri dari 2 materi di hari pertama dan 4 materi di hari kedua. Berikut saya akan membacakan materi tersebut. Sebelumnya saya akan membacakan materi pembuka yang berisi tentang peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, dan Fakultas Sains sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Adapun materi pertama tentang akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berisi Win Maliki Ibrahim Malang, terdiri dari 7 fakultas. Ada Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini Win Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, Win Maliki sedang membentuk dan memperbanyak event internasional, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli terhadap Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan dilangsungkan selama 8 semester dengan 150-160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas, dan mata kuliah prodi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2020, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin besar IPK, maka semakin sedikit SKS, dan sebaliknya. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Berikut merupakan materi yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG, yang bertemakan kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maliki. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama berpikir ilmiah.
Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Maliki, yakni berpenampilan atau berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara secara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Mahasiswa yang akan lulus dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Maliki tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maliki karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan ilmu agama. Yang selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu mengenai DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Kak Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi dan Kak Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA adalah 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, dan yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas DEMA, yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi yang selanjutnya mengenai SEMA atau Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Kak Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maliki yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi SEMA yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, dan 4. Penganggaran. SEMA juga membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Adapun tugas SEMA yaitu yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMAYU, yang kedua memberikan persetujuan ke setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAYU, yang ketiga memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maliki dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAYU. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maliki. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMAYU. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMAYU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Adapun wewenang SEMA yaitu 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang selanjutnya, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAYU. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMAYU. Yang kelima, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh, memberikan dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi selanjutnya adalah tentang UKM. UIN Maliki memiliki 15 UKM dan di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah UKM Menwa,
yaitu organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Dengan semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Adapun logo dari UKM Menwa ini ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Dan UKM Menwa ini juga membantu TNI dan Polri dan juga Rektor. Latihan yang dilakukan oleh UKM Menwa yaitu lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. UKM yang kedua adalah UKM Pramuka. Adalah salah satu visi yang memiliki visi mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program dari UKM Pramuka ini, program kerjanya adalah Anjangsana yang melingkup Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, dan musyawarah pandega. Adapun tugas dari UKM Pramuka yaitu yang pertama rapat kerja, yang kedua rapat bulanan, yang ketiga rapat internal bidang, yang keempat rapat anggota, yang kelima rapat tribulan, yang keenam welcome party, dan yang ketujuh logbook and memo, dan lain-lain. UKM yang ketiga adalah UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, yang didirikan oleh Bapak Zainal Abidin dan Bapak Mustafa pada bulan November 1990, yang memiliki lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti dari UKM PMI yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, dan lain-lain. UKM PMI memiliki 6 bidang. Yang pertama adalah sosial keagamaan, yang kedua dikten yang berisi pendelegasian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklatsar, forum dan forum fasilitator. Yang ketiga rutang, yang keempat kesehatan yang berisi cek obat, edukasi, kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, dan delegasi timkes. Yang kelima penelitian pengembangan yang berisi webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang keenam adalah humas yang berisi konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Yang keempat adalah UKM GGB atau Gema Gita Bahana. UKM ini masih berumur 6 tahun, yang tugasnya mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi, dan GGB ini mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain dalam ilmu keorganisasian. UKM yang kelima adalah UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni islami. Tujuannya membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Dan divisi dari UKM SR ini adalah kaligrafi, kiroa, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Yang keenam adalah UKM teater. UKM ini sudah berumur 35 tahun, dan di dalam UKM ini terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM selanjutnya adalah UKM ke-7 yaitu Mapala Tursina, satu-satunya organisasi pecinta alam di UIN Malang. Kegiatan utama dari UKM ini adalah rekreasi, sosial, olahraga, biasanya diisi dengan mendaki gunung, panjat tebing, orat, atau susur goa. Yang ketiga adalah ilmiah. UKM ke-8 adalah UKM Junior atau unit olahraga. UKM ini merupakan wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang keolahragaan yang menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan dari UKM ini adalah latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Adapun UKM yang ke-9 adalah UKM Kopma Padang Bulan yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Haji Irfan SH MPD. Staf dari UKM Kopma Padang Bulan adalah staf usaha,
yang berisi pengurusan Kopma, staf public relation yang bertugas sebagai pemasaran, dan staf personalia yang bertugas sebagai karyawan. Big event dari UKM Kopma pada bulan adalah Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, dan Diksar. Adapun unit usaha Kopma yaitu minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. UKM yang ke-10 adalah UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3 yang memiliki 6 departemen. Yang pertama adalah Departemen Event Organizer, Departemen Studio yang merupakan jantung dari Komus, Departemen Musik Manajemen, Departemen Multimedia yang mengelola segala konten, Departemen Public Relation yang menjadi pusat info eksternal, dan Departemen Social Development. Adapun spesifikasi dari UKM ini adalah player dan non-player. Yang ke-11 adalah UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 April 1995. Yang dilaksanakan oleh UKM Taekwondo ini adalah tatap muka seminggu selama 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinan dari UKM Taekwondo adalah train atau agenda rutin tiap tahun, Dashuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, dan yang ketiga adalah diklat atau pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM yang kedua adalah Jepret Club, merupakan klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi, yang memiliki moto "Aku ada untuk mengabadikanmu bersamamu kulihat dunia nyata", dan memiliki kegiatan diklat, pameran, dan hunting besar. UKM yang ketiga adalah Simfoni, merupakan UKM yang memiliki program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Free Line. Adapun program mingguan dari UKM Simfoni adalah Simfoni Weekend Show, Debak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Short Day, Friday Mami, English Day, dan Yaumul Arabi. Dan memiliki program unggulan yaitu Off Air dan On Air. Yang ke-14 adalah UKM LKP2M, merupakan lembaga kajian, penelitian, dan pengembangan mahasiswa yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M adalah mengkaji atau melatih nalar melalui kajian, penelitian yang melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain, serta keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata berupa buku maupun di media sosial. Yang ke-15 atau yang terakhir adalah UKM UAPM Inovasi, merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, tepatnya di Jawa Timur. Visi dari UKM ini adalah memihak kesadaran nurani, filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Produk dari UKM ini adalah Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutinan dari UKM ini adalah diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Materi selanjutnya adalah materi yang terakhir tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, yang disampaikan oleh Muhammad Hasrul Wahid, MHum, yaitu anggota DPR Republik Indonesia. Beliau merupakan alumni UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau pernah terpilih menjadi anggota HMJ dan juga sebagai Presiden BEM. Beliau berkata, lulusan UIN Malang bukan hanya menjadi ustadz atau ustadzah, tetapi juga bisa menjadi anggota DPR yang berkiprah di mana saja. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0. Seperti memakai hologram, kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah pasar.
Peran dan peluang UIN adalah arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua link dan match serta sektor industri, dan yang ketiga adalah epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Adapun cara menjadi generasi unggul, yaitu yang pertama keagungan moral dan spiritual, yang kedua gandrung ilmu pengetahuan, dan yang ketiga memiliki digital question, dan yang keempat kesolehan sosial atau peduli sosial. Beliau juga berkata, barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka kuasailah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menguasai akhirat, maka kuasailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin menguasai dua-duanya, maka kuasailah dengan ilmu. Sekian dari rangkuman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Latifatul Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.